buku yang namanya Qur'ani. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ini berjudul Pengamalan Syariat dalam Ajaran Tauhid Tasawuf. Pengamalan syariat dalam ajaran tauhid tasawuf. Dalam mengamalkan ajaran keagamaan terbagi kepada dua. Yang pertama, pengamalan dalam ajaran tauhid tasawuf. Yang kedua, pengamalan yang tidak dalam ajaran tauhid tasawuf. Tadi pelajaran atau pengajian kita pada malam hari ini, bagaimana kita memahami cara beramal dalam pandangan tauhid tasawuf dan tidak bertauhid tasawuf. Orang yang melakukan sembahyang umpamanya atau zikir, apa saja amalan yang dilakukan yang dibarengi dengan ajaran ketasawufan, apa bedanya? Apa bedanya orang yang sembahyang bertasawuf dan sembahyang tidak bertasawuf? Gitu. Jadi sebab tasawuf itu adalah ajaran ihsan. Ihsan berarti apa ada bedanya? Beda. Pengamalan dalam ajaran yang bukan tauhid tasawuf, yaitu kita beramal berdasarkan ilmu, ikhlas, melihat bahwa amal itu datang dari Allah atau pemberiannya. Kita beramal untuk membesarkan Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat dan menyaksikan kebesarannya. Maka amal yang seperti ini dilakukan oleh kelompok yang tidak bertauhid tasawuf. Jadi pengamalan sembahyang yang kita lakukan yang tidak dibarengi dengan penghayatan ketasawufan, itu kita melakukan ibadah sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu, sebelum sembahyang harus suci tempat, suci badan, suci pakaian, tidak berjunub, dan melakukan ibadah sembahyang itu sesuai dengan ilmu. Rukun 13. Rukun 13 itu terbagi kepada rukun qalbi niat, rukun qauli perkataan, bacaan, dan rukun fi'li perbuatan. Dan kita melakukan amal itu dengan ikhlas, hanya untuk membesarkan, mengagungkan Allah. Ini biasa. Ini cara beramal seperti yang kita lakukan pada kebiasaannya. Nah, lalu apa bedanya? Ini pengamalan seperti ini, itu pengamalan yang belum bertasawuf. Lanjut. Bedanya, kalau kita bertauhid tasawuf, bukan hanya cukup yang seperti di atas. Seperti di atas apa? Melakukan amal sesuai dengan ilmu.
melakukan amal ikhlas. Nah, melakukan amal untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Itu pengamalan yang tidak bertasawuf. Kalau bertasawuf, lanjut. Tetapi kita dapat menyaksikan kehinaan, kelemahan, dan kerendahan dari diri kita. Jadi bedanya perasaan hina, waktu sembahyang itu hina, terasa kecil, terasa hancur, karena kita ada di hadapan Allah. Jadi orang ini nanti terasa rendah apabila ada perbandingan. Namanya seperti ya ini kacamata atau buku. Buku ini dia tinggi atau rendah? Dia kita katakan tinggi kalau melihat ke lantai. Jadi perbandingannya. Tetapi tinggi yang ada pada buku ini tidak ada tinggi jikalau dibandingkan dengan loteng. Jadi pada saat kita bandingkan, kita hadapkan buku ini dengan loteng, maka kebesaran dirinya itu hancur. Tidak ada yang tinggi. Orang ini sombong, kasih makan bini, kasih makan anak, kita yang mencari, dan kita yang sehat, kita yang kuat. Tapi pada saat kita berhadapan dengan Allah, orang tasawuf bukan cuma beramal sesuai dengan ilmu, bukan cuma beramal ikhlas, tapi orang tasawuf pada saat dia melakukan sembahyang dia terasa hina diri, sangat hina di hadapan Allah yang maha mulia. Ada terasa begitu orang sembahyangnya? Dan kalau belum terasa begitu berarti belum bertasawuf. Ada bukti keluar dari sembahyang, pegang tasbih, suruku sujud, lihat orang berzina, kita lebih bagus dari pemabuk itu. Kita lebih bagus dari pencuri itu. Orang tasawuf dia melihat dia itu sangat hina. Hina sekali. Walaupun dibandingkan kita berdiri ini dengan pencuri, pemabuk, penzina, pemabuk, kita berdiri ini lebih hina dari orang. Jadi tidak sombong, tidak bangga dengan sembahyang. Ini sumber majelis, sembahyang merasa lebih mulia dari orang lain. Jadi kan ini lampu ini, saya sering beri contoh. Lampu ini terang di ruangan ini atau nyata? Berapa meter yang boleh dia kasih terang? Sampai di luar nyata? Nyata, berarti cuma di pada saat lampu ini kasih menyala di tengah hari, matahari pas setentang dengan kepala, matahari di atas kepala, kalau lampu itu pasti menyala. Ada lagi ya? Pada saat kita setentang berhadapan dengan Allah, tidak ada apa-apanya saya. Ada begitu sembahyang? Belajarlah tasawuf. Jangan bangga diri dengan sembahyang. Lampu ini hebat sekali di saat cuma dia, tapi saat ada perbandingan matahari ternyata tidak ada apa-apa. Maka saat sebelum dia takbir, dia berusaha buang itu hadir pasar, hadir anak, hadir ini. Terasa sekali ada di hadapan Allah. Begitu keagungan kebesaran Allah itu masuk dalam perasaannya, baru dia katakan Allah. Lidah bilang Allah maha besar, perasaan hancur hina itu terasa di dalam hati. Kebesaran Allah itu maha.
Ada begitu orang? Lu termasuk saya. Jadi baking itu sembahyang kasih bagus. Allah. Jangan cuma bicara, jangan cuma bilang. Tetapi perkataan ini mengatakan kenyataan. Rasa dulu manis baru bilang manis. Rasa dulu hina baru katakan Allahu Akbar. Kalau nyandak sampai tua semua mati, cuma ulang-ulang kapalan di hadapan Allah. Entah apa yang dia ada rasa. Dan ingat tadi malam yang paling banyak beban itu siapa? Imam dan PTN. Dan seperti saya. Akan datang satu masa Islam tinggal Quran tinggal. Siapapun yang masuk di dalam masjid, dia sombong di DP masjid, di DP tehil, di DP sembahyang. Dia tidak terpetunjuk hatinya. Rukuk sujud ada, tapi masuk masjid kosong. Kebesaran Allahnya masuk di hati. Dia tidak merasa dirinya hina. Sehingga apabila saya punya harta, saya bangga dengan harta. Tidak sayang pada orang miskin. Dan menangis sebenarnya. Jadi tasawufan ini semakin lembut. Kita tidak menjelekkan kelompok sana, kelompok sini. Bukan. Kita berdiri ini ada bikin sembahyang. Ternyata banyak sekali tapi kekurangan. Nah perlu bangga dengan saya. Dah tahulah. Ada apa ini? Ini keturunan ada. Ada keturunan. Allah yang membuat kita jaya. Allah yang membuat kita mulia. Nah begitu. Mana sih? Jadi beda? Tanya. Ulang. Kalau kita bertauhid tasawuf, bukan hanya cukup seperti yang di atas, tetapi kita dapat menyaksikan kehinaan, kelemahan, dan kerendahan dari diri kita. Kelemahan, lemah diri, lemah, tidak ada daya, tidak ada, lemah, rendah, hina, sangat hina. Nah, jadi kita dapat menyaksikan bahwa buku ini rendah karena loteng. Tapi kalau nyanda ada pertentangan dihadapkan dengan sesuatu yang tinggi, dia merasa dia tinggi terus. Iyalah kalau lihat ke bawah ke lantai dia tinggi, tapi coba dia bandingkan dengan ke atas, maka kebesarannya itu hancur hilang pada dirinya. Begitu juga orang terlalu banyak menyaksikan pekerjaan, karya, bisnis, perbuatan itu selalu melihat kita. Coba bandingkan kamu, hadapkan pada Allah, hancur kita ini tidak ada apa. Berapa banyak yang bisa orang di sini cari satu orang, ya? Berenal di kampung ini berapa banyak yang bisa kamu urus? Anak, istri. Satu kampung ini boleh kasih makan semua. Ikan di laut boleh kasih makan semua. Seluruh alam semesta ini belum lagi terasa maju. Begitu. Berapa banyak kita ini dia mau urus cuma anak istri repot. Satu lingkungan, satu kecamatan, satu kabupaten, seluruh alam semesta. Kasih gambarkan itu baru takdir. Allah tidak ada apa-apanya. Apa mau sombong? Cuma urus diri anaknya repot. Belum lagi mengurus satu lingkungan. Kau kasih makan ikan di laut, kasih makan. Jangan lagi ikan di laut. Boto-boto jangan kasih makan. Boto-boto satu kobong itu. Nah, boto-boto satu ini boto. Boleh? Ikan di muka ini boto. Ada orang kaya di sini. Ya tidak ada lebih kaya. Ikan di muka ini boto juga kasih makan. Setiap hari. Mana ada itu kayanya. Maka cari perbandingan. Dihadapkan, coba kalian lihat gunung, langit, bumi,
Ini kalau runtuh ini dia peot orang tuh nyata. Ini atap ini. Konsing. Ancur orang tuh nyata. Bagaimana kalau langit runtuh? Siapa yang tahan? Ada perasaan begitu? Allah. Begitu. Beda orang syariat dengan bertasawuf dan tidak. Nah ini kata-kata pesantren Allah Akbar. Lalu fadilah amalnya luar biasa sekali. Tapi kesombongan di hadapan Allah ditahu diri. Setiap habis sembahyang rasa-rasa ada sertifikat satu kampung di surga. Pesantren tak Allah. Menangis, bukan menghina, menangis itu melihat orang sembahyang. Tetap dunia masih bersalah di pikiran di hati, langsung takdir, langsung merasa langsung dapat kebilangan lagi. Oh subhanallah, jauh ya. Bahkan juga melihat bahwa diri kita ini tidak ada daya dan upaya. Kalau tadi hina, nah ini cuma bahasa, sebetulnya sulit sekali dipahami ini dia. Cuma dibahas dengan. Kalau tadi kalau merasa hina itu tarekat, kalau tidak ada daya hakikat. Cuma dibahasakan dengan bahasa umum. Terus kemudian ulang. Bahkan juga melihat bahwa diri kita ini tidak ada daya dan upaya. Nah, itu hakikat. Kalau tadi cuma hina, cuma masih bisa ada daya upaya. Naik lagi hakikat. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Bahkan lanjut. Bahkan tidak ada sama sekali keberadaan atau wujud kita. Karena kebesaran Allah itu terlalu kuat sehingga hancur, hilang diri. Begitu. Cuma ini bahasa terlalu dimudahkan oleh Abuya. Kalau tidak berat sekali sebetulnya. Cuma dibahasakan dengan supaya ya biar ini ya, biar TK-nya mengerti. Tapi kalau harus bertarekat, kemudian kenyataannya setelah bertarekat bangga sekali dengan tarekat. Orang tarekat itu tak palia. Nah, coba lihat di sini. Oh, DP bini, DP anak, DP problem, DP banyak sekali. Tapi lihat dia bisa bayar. Tidak ada pengaruh. DP bini mau sakit, mau hancur, mau orang caci maki, mau rugi, mau untung. Tapi lihat dia bisa bayar. Begitu di hadapan Allah. Ini orang masalah tak bawa-bawa dalam sebaya. Dapat lihat begitu bahwa memang hanya Allah yang bisa mengurus kita di kesehatan. Jadi kalau cuma Allah datang itu bantuan itu ke kita. Tapi kalau kita mengandalkan diri maka hancur kita. Kita bukan Tuhan. Artinya problem itu tidak bisa kita atasi karena kita merasa kita mampu. Jadi kalau mana mampu, mana mungkin. Tapi kalau kita bilang tidak ada daya upaya, kalau begitu Allah bilang kalau mana yang mampu, kalau begitu akulah yang akan membantu. Dan akan datang satu masa Islam tinggal imam, Quran tinggal tulisan, masjid megah-megah, siapapun masuk di dalam masjid dia tidak tertuju. Di mana kita berbisnis tapi anak kita dia tidak dapat, padahal dia yakin Allah Maha Pemberi petunjuk, tapi pada saat dia sembahyang dia tidak dapat ketelasan. Kalau begini orang paham, masjid itu akan makmur karena orang akan rindu tempat seluruh solusi dan perpecahan permasalahan itu akan Allah jawab saat kita berhubungan dengan Allah di masjid. Begitu. Coba ulang.
Bedanya pertama, bedanya kalau kita bertauhid tasawuf bukan hanya cukup seperti yang di kalau atas. seperti di atas itu melakukan ibadah sesuai dengan ilmu itu sebelum bertasawuf. Tetapi kita dapat menyaksikan kehinaan, kelemahan, dan kerendahan dari diri kita. hina, lemah, sangat rendah kita di hadapan Allah. Satu. Kemudian Bahkan juga melihat bahwa diri kita ini tidak ada daya dan upaya. lebih naik lagi ke atas lagi, semakin kebesaran Allah itu sehingga terasa dirinya tidak ada daya, tidak ada upaya. Jadi pertama hina, kedua tidak ada daya, ketiga Bahkan tidak ada sama sekali keberadaan atau wujud kita dalam pandangan kita. wujud diri kita ini di dalam ingatan kita ini di dalam Allah. Nah itu mahir. Jadi kalau syariat Jadi kalau syariat ya hanya sekedar melaksanakan perintah berdasarkan ilmu. Kalau tasawuf, hati, tarekat, terasa diri di. Jadi latih-latih, baru ibu terasa hina di hadapan Allah. Umpamanya kita ini orang miskin. Bapak dapat nih orang kaya. Orang lebih kaya dari dia ternyata. Terasa orang lebih kan? Nah, Allah maha hebat, maha kuasa sehingga terasa diri tidak ada. Karena terlalu kuat kebesaran Allah sehingga kebesarannya saja yang ada, bahkan kita hilang di dalam kebesaran Allah. Bagaimana ibu-ibu boleh mengerti? Jadi gila? Tolong. Oh kalau boleh tertasawuf, ibu-ibu mengerti? Jawab dengan jujur, ibu-ibu mengerti? Bapak-bapak ulama, jangan dulu belajar setinggi sekali itu, nanti seulama. Ini udah pembuktian, mengaji pun dia tahu. Ulama bukan. Jadi gila? Yang bilang gila dia yang gila. Yang bilang gila kita. Umat ini serusak. Jadi harus keterbukaan, bikin begini, bahkan bikin posko, keterbukaan. Kalau ketasawufan itu memang baik, orang jual. Kalau di toko diskon 50%. Jual apa? Jual barang. Kalau sekarang orang jual Allah 100% diskon. Datang kemari dengar. Nah, 100% diskon dalam pakai ini. Nah, bagaimana ada terasa orang itu hina di hadapan Allah ternyata. Ini sembahyang pun cuma ada ulang hafalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hafalan anak kecil sudah tahu hafal. Kemudian setelah dewasa sampai setua, sampai serambut putih, sampai semua mati cuma ada ulang-ulang hafalan begitu. Allah, ini ibadah bagaimana ini? Dari Allah. Nah, latih itu bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama terasa ini Allah. Tidak mudah hati ini mau menangis kasihan. Kita ini kemarin membanggakan diri. Rasa itu. Dan jadi agama ini sebenarnya rasa. Gula itu sebetulnya rasa manis. Jangan ada orang mau beli. Ya, beli itu kan rupiah. Jadi yang dihargakan adalah rasa. Kalau gula itu tidak ada rasa, orang yang mau kasih rupiah.
Dan itulah agama. Agama tanpa rasa malu berbuat maksiat, berzina, mabuk, menipu, rasa malu itu tidak ada lagi, maka agama pada orang itu hambar, tidak apa-apa. Agama ini rasa, bukan ayat, bukan hafal, bukan hadis, bukan. Kalau hafal banyak orang hafal, tapi rasa Allah. Sekarang ibu-ibu bisa praktek, bisa. Allah. DP ayat kasih juga Ustaz urusan hafal itu. Terang setua, kapan dia mau hafal? Hah? Bagaimana sih? Setua, kapan dia mau hafal ayat? Terang DP isi juga, cuma DP ayat kasih juga santri-santri, karena orang masih ada waktu mau hafal. Maka orang ini urus sapi belum pindah. Hah? Allah terasa. Jadi mulai praktik, mulai amalkan. Allahu Akbar. Terasa hina sekali. Ini karena kita ada di hadapan Allah yang Maha Mulia. Apa yang kita mau sombongkan? Mengurus anak istri. Anak kira-kira so hebat. Coba kita kasih makan itu bilang. Coba satu lingkungan. Coba satu kampung. Coba satu alam. Masih mulia dengan itu satu alam, langit, bumi, loteng ini runtuh, peot orang jadi kerupuk. Bagaimana kalau langit? Langit ini kan 7 lapis. 7 lapis langit, siapa yang tahan? Masih hebat dengan cuma anggota dewan ini. Tak ada apa-apa. Berarti kita nih, kemudian masuk lagi ke dalam, tidak ada daya. Berarti kita ini, sebab yang menggerakkan ruku kita tidak ada daya. Bangkit dari ruku terasa Allah yang membangkit. Waktu kita sujud, yang mensujudkan itu namanya ma'rifat. Kita dapat merasakan Dia pada diri kita. Dialah yang menggerakkan kita. Kemudian kebesarannya itu masuk sehingga hilang ingatan saya pada diri saya itu tidak teringat lagi. Berarti kita tidak, yang ada hanya sudah selesai, tidak sulit-sulit. Wallahu a'lam. Selesai zikir pulang. Ya kan? Mahal ilmu ini dia. Jadi sama dengan orang ingat, umpamanya ada kedukaan mati orang tua meninggal. Jadi karena terlalu dapat lihat dan dulu kasihan kita dia mengandung, dulu kita waktu bermain itu mama itu ada orang yang memukul pak kita dapat ingat kita ke mama kuleto, dia bilang pak kita. Jadi saking DP cinta kasih sayang papa itu mama sehingga lupa makan, lupa minum. Nah kan orang yang kedukaan itu kan makan malas, minum malas, tidur setengah mati, dia lupa DP diri. Kira-kira begitulah. Karena sifat orang itu masuk dari hati. Ya kan? Nah, kalau ke Allah bagaimana? Dengan makhluk, ya jadi itu orang latih. Ya apanya Nabi bisa khusyuk, belajar tasawuf. Nah, supaya sifat Allah itu tak masuk, hilang. Alam ini, dunia ini tumpah di pikiran, di hati itu hilang. Kalau nyanda, aduh kasihan, mau bilang bagaimana sembahyang, menanya belajar tasawuf melembutkan dan mendatangkan rasa takut. Coba berpikir rasa takutlah. Sembahyang ini lintasan dunia banyak sekali. Kalau sakaratul maut bagaimana? Hati, jangan menilai hadis itu secara zahir. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah yang bagaimana? Coba kalian bilang la ilaha illallah. Masih ada kambing, masih ada pasar. Apalah la ilaha illallah begitu masuk surga? Ini apa semua orang bilang la ilaha illallah masuk surga?
Bapak tadi itu nggak bilang la ilaha illallah, coba masih ada anak ini, apa begitu masuk surga? Begitu. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirnya, dia akan masuk surga. Jadi itu perlu pendalaman, perlu pemahaman. Bukan cuma dibilang la ilaha illallah begitu, kau pikiran kesana kemari, ya kan? Nah, lain di bibir, boleh betul begitu? La ilaha illallah lain di bibir, lain di hati, boleh? I love you, tapi ada yang lain lagi, boleh begitu? Tidak bisa. Apa la ilaha illallah model begini? Nah, begitu. Maka perlu orang belajar. Bagaimana? Tidak usah sulit-sulit. Kalau sulit-sulit orang bilang mau gila. Nah, sekarang saya mengerti, Pak? Gila? Nah, kalau begitu belajar tasawuf, sedia auto di muka. Antar semua ini pergi di rumah sakit jiwa. Berarti terjawab sudahlah. Belajar tasawuf itu sebetulnya sangat mudah. Belajar tasawuf itu sebetulnya supaya tidak gila. Tidak gila dengan dunia, tidak gila dengan alam, tidak dibodohi oleh keadaan di suasana keberadaan alam, dan mudah tidak mesti jadi ulama. Ternyata kita ada dulu satu malam, kita bukan ulama, mengaji dunia dah beres, kita paham. Yang mengatakan nanti suruh ulama, ternyata juga itu keliru, salah. Dan pertama, jadi ada pertama melaksanakan perintah, menjauhi larangan sesuai dengan ilmu. Itu beramal, melakukan syariat perintah dan larangan sesuai dengan ilmu, tidak bertasawuf. Kalau tasawuf itu masuk di dalam perasa. Pada saat dia melakukan perbuatan sesuai dengan ilmu itu perasaannya terasa hina. Oh, jadi kalau orang hina kan dapat lihat di sembahyang itu asik sekali. Nah, jadi bagaimana supaya ibadah ini dia, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga bukan mengatakan sudah terasa begitu. Betul ada DP nikmat, manis, ibadah ini betul-betul manis. Cuman dilakukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan karakter, sesuai dengan makam kita. Nah, makam. Umpamanya begini, ada bos, dia perintah ke anak bu. Nah, anak buah ini manis melaksanakan perintah bos bila dia merasa dia sebagai anak buah, karena makamnya anak. Tapi kalau dia merasa dia tinggi, siksa sekali dia mau bikin perintah itu. Begitu mau bikin sembahyang, karena kita adalah hamba, Allah itu maha besar. Coba nganape makam apa? Hamba itu bagaimana? Hina. Coba ngana masuk pada makam kehinaan, karena mau terasa manis sekali itu sujud itu. Begitu, ya kan? Nah, umpamanya bapak, orang dua sama-sama bos, di sana bos, saya juga bos. Kemudian kita perintah, mau sadar apa dia tuh nyanda? Tidak bisa, karena makamnya bos. Dia nanti merasa manis kalau dia letakkan dirinya sebagai orang yang hina. Ada orang kan kalau orang bos mau terima, mau perintah, orang suka sekali kalau bos itu perintah, dan terasa manis orang melakukan, karena kita lakukan sesuai dengan makam kita, bahwa kita adalah memang, bahkan kita mau bos apa lagi bos suruh, minta lagi kan, apa lagi bos suruh. Nah, orang suka dan dia mau perintah. Jadi sulit sekali orang mau bikin ibadah ini kalau kita tidak bertasawuf. Artinya tidak dapat menempatkan posisi makam kehambaan itu. Kalau itu makam hamba apa? Hina dina. Hamba apa? Tidak ada daya. Hamba apa? Tidak ada sama sekali. Jadi pertama terasa
Cobalah ibu-ibu, latih itu. Senang sekali, nanti dapat lihat. Dan mau lama-lama itu, dia nak bikin-bikin. Kalau mau bikin-bikin setengah mati. Mau lama itu semakin terasa hina, semakin terasa lemah, semakin terasa manis. Waktu Allah, hatta dia mau taruh tangan hadiah. Allah, Ngerasa ya Allah, kita punya problem ini terlalu banyak. Kita tidak ada daya upaya. Kasih akan petunjuk, kasih tapi anak, tapi bini, tapi usaha, tapi banyak, semuanya berantakan. Terasa tidak ada daya. Nanti Allah mau kasih masuk. Bukan oleh Allah ada bisi-bisi, tidak. Bukan begitu. Allah kasih masuk pada dada, itu jawaban seluruh problem pada saat dia keluar sembahyang, dia melangkah dengan keyakinan itu. Gitu. Nah, karena orang yakin Allah mau bantu orang itu nyata. Mana nyatanya? Nyatanya pergi sembahyang tetapnya nak terasa mutmainnah, tapi hafalan Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir tenang hati. Tenang bagaimana? Tidak dapat jawabannya waktu di hadapan Allah. Ya kan? Nah, jadi dia mau cari, bikin bagaimana nih? Allah. Terasa sekali Allah itu menjamin. Datanglah kemari, kata kemari, badaikan. Tidak ada pada selain problem itu yang dapat menjadi aku, balik Allah. Mulai dia mau berzikir, dia akan lama-lama subhanallah. Bagaimana pada penjawaban itu? Pokoknya tak tiga orang mau ikut. Kaki alhamdulillah. Belum selesai lakbar. Belum selesai terap. Dia ibadah itu dia dikaburi, dikacaukan dengan seluruh problem terbawa dalam sembahyang. Ya Allah, bagaimana? Sepanjang-panjang begitu juga. Kalau begitu, so terlalu batu keras ini hati kan? Dengan problem. Batu di hati banyak sekali persoalan. Jadi yang kita imani Allah, orang iman pada Allah, tapi banyak problem. Harusnya semakin dekat kepada yang kita imani, tapi semakin jauh, maka semakin hancur terus. Nah kan, ya, jadi karena sebatu ambil martelu, toki, kasih badari. Orang bilang gila, lihat kita karena sudah terlalu gila di dunia, gila dengan Allah lebih bagus. Daripada gila dengan dunia, gila dengan Allah lebih nama apa itu? Waras. Nah, kalau gila dengan dunia, memang gila betul itu. Ya kan? Antar di Sario, dia ada sadar. Dia nak mau antar, dapat lihat dia gila. Mau diantar di Sario, dapat lihat dia waras. Ya kan? Jadi dia bercerita supaya orang nilai sebenarnya orang ini sakit jiwa gila. Bercontoh bagaimana bercontoh? Orang suka perempuan itu, maka orang kasih cincin supaya dia suka pak kita. Kasih apa lagi? Kasih oto, pokoknya semua dan kasih ke perempuan itu supaya dia mencintai si pemberi. Tapi dia sibuk dengan Pak Jeko yang Allah ada kasih dia nyata. Kan gila itu. Jadi gimana? Perempuan itu supaya dia suka pada kita kasih cincin, kasih HP. Tapi setiap hari bukan dia senang Pak kita, dia sana sibuk dengan tangisi-ngisi dengan itu apa? Cincin, HP. Karena mau kalian perempuan begitu, antar di Syariah dulu bagi. Begitulah kita ini
Gila dengan dunia, kasih anak, kasih bini, kasih pangkat, semakin jauh dari Allah. Maka di rumah sakit di mana? Di posko. Di sini supaya waras. Di sini di posko. Ya kan? Nah, sekarang kita mau tanya, di posko atau di masjid? Baik, imamnya boleh jawab. Kalau begitu, manakanlah posko ini membantu imam. Begitu, bukan memusuhi imam. Sebab paham seperti ini belum tentu ada di masjid. Iya kan? Membantu keimaman, membantu pemerintah, membantu setiap jiwa rumah tangga yang jauh dari Allah. Kalau begitu, nah kan? Begitu. Dia rumah sakit di mana? Bukan di masjid, di posko. Sebab bebas begini sudah dimulai malam begini di masjid setutup. Malam-malam udah bilang, PLN jaga bayar. Tapi orang PPM jangan begitu. Insya Allah setelah dari sini, nah saya masih banyak gangguan, mati. Biasalah, wajar lah, belum dapat basiar Bapak Imam di rumah lagi. Di masjid, harusnya di masjid, ya kan? Masjid. Kau kasih pengertian baik-baik supaya kasihan orang mau pergi di masjid itu. Ini bupati Perumah masih dipagar, dia sudah hati-hati. Ini Allah Perumah masih dipagar, dia sudah main-main. Segala macam HP dia kasih mati. Betul-betul dia ingin mendapat Allah dalam masjid. Melangkahkan kaki, mau wudu, baca rita dia atur, tahiyatul masjid. Allah. Kalau masjid itu begitu. DP masjid, DP imam, DP pegawai syarat berwibawa. Nah, tapi ini masjid jadi tidak karu-karuan sekarang. Lihat aja orang sekarang nampak petak Allah Akbar. Dia mau bilang lagi, ya kan? Kasihan. Marilah kalau sudah mengerti, orang sepaham. Mari kita berzikir, mengisi waktu, nanti sebentar orang kembali. Berzikir sama-sama, kita beristighfar, mohon ampun, maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memberi salawat kepada junjungan